Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham di Asian Technical dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari Sabtu, 19 Agustus 2023. Cuma ini adalah konten kemarin Jumat ya, market 18 Agustus 2023. Dan nanti insya Allah juga bakal ada pendaftaran grup Telegram untuk bulan September karena besok kita sudah minggu terakhir. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham, bisa cari 3 link sosial media deskripsi dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus contohan saham dengan cara like, comment, subscribe karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari contohan saham Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana kemarin Jumat sudah ramai lagi 11,3 T dengan pergerakan asing kemarin masih net sell total 258 miliar. Dominan di pasar reguler net sell-nya 509 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy tipis 251 miliar. Market kompak koreksi, IHSG juga ikutan dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Bank Mandiri 43 miliar, Excel 34 miliar, BBRI 30 miliar, Adaro 17 miliar, Ultra Jaya 12 miliar, IJBB 11 miliar, Mapa 11 miliar, Sido Muncul 11 miliar, PTBA 11 miliar, MAPI 10 miliar, MIDI 8 miliar, MDKA 6 miliar, Bumi 6 miliar, BRMS 6 miliar, Mika 4 miliar, BRPT 4 miliar, PTPS 3 miliar, SZWR 3 miliar, BBNI 2 miliar, CTRA 1 miliar, Bukalapak 1 miliar, dan Arto 1 miliar juga. Kita masuk ke saham jalan asing, ada Astra 167 miliar, Telkom 122 miliar, BBCA 66 miliar, Unitractor 59 miliar, Goto 33 miliar, Mitratel 29 miliar, Antam 22 miliar, Inco 20 miliar, Alfamart 17 miliar, SMGR 17 miliar, ITMG 12 miliar, Unilever 12 miliar, INKP 12 miliar, SCMA 10 miliar, Akra 8 miliar, Mayora 8 miliar, Cepin 7 miliar, KLBF 5 miliar, Film 5 miliar, Auto 3 miliar, dan INDF 3 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisis teknikalnya IHSG di mana market melemah 0,59%. Masih melanjutkan view kemarin ya, ketika kita breakout, gagal higher high, reject, dan sekarang melemah sampai 6859. View-nya pun juga belum jauh beda. Intinya IHSG bakal bagus kalau break 6925, tapi bakal jelek kalau jebol 6800. Dan tinggal kita perhatikan aja kira-kira dia breakout atau breakdown. Kalau misalkan breakdown kita bakal terkoreksi dulu, bahkan bisa sampai 6700-an, harus siap-siap. Tapi kalau misalkan breakout 6925, maka kita akan uji resist selanjutnya di 6970. Dan baru bagus kalau IHSG breakout yang 6970 seperti itu. Intinya belum berbeda jauh kalau untuk view-view dan juga patokannya. Nah, satu hal yang pengen saya mention di sini adalah transaksi mulai membesar, teman-teman. Jadi kemarin 17 Agustus kita libur, 18 itu kemarin transaksinya cukup rame, dan 16 itu juga kalau nggak salah cukup rame. Udah mulai di atas 10 triliun. Maksudnya gimana, Mas? Artinya pergerakan kuat itu bakalan segera datang. Winter is coming. Tuh, dan tinggal ya kira-kira dia breakout atau breakdown gitu aja. Karena kemarin transaksi kecil-kecil most likely itu adalah pullback dan lain sebagainya. Tapi ketika market sudah mulai rame lagi, transaksinya besar, itu pergerakan kuat bakalan terjadi seperti itu. Nah, untuk arahnya kemana, kita ikutin price actionnya. Yang jelas dari volume sudah mengkonfirmasi karena transaksi sudah membesar. Tinggal dari price actionnya kita perhatikan apakah dia breakout maupun breakdown. Kalau misalkan breakout 6800, ya maka kita akan koreksi kuat karena transaksinya juga besar dan juga jebol area support. Tapi kalau breakout ke atas baru bakal menguat dengan kuat. Jadi ya prepare aja. Karena untuk saat ini kalau kita perhatikan price actionnya, maka kita bakal uji support terlebih dahulu, yaitu area 6830 sampai area 6800 ya. Kalau misalkan nggak jebol itu oke, tapi kalau misalkan besok dia jebol, ya maka bakal ke support selanjutnya. Most likely sih 6700 pasti bakalan kena seperti itu. Dan ya intinya sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk IHSG, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja. Saya pengen bahas dari si Astra yang kemarin Jumat turun 3%. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya, waktu dia gap up di sini. Dan ya, kemarin Jumat Astra turun 3,33%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga besar ya. Ada volume penguatan lah dari si Astra ini. Terakhir Astra turun sampai 6375, lalu gap up sampai 69
7.000 lah kita buletin, tapi dia gagal higher high, dan itu waktu itu sudah saya wanti ya, Astra ini cenderung sideways, same high, same low, same high, dan kalau dia gagal breakout high, maka ada potensi untuk dia uji same low lagi. Artinya apa? Untuk sekarang Astra ada arah untuk uji 6.375 lagi, seperti itu, dimana area tersebut adalah area same low-nya, same high, same low, same high. Nah, same low-nya di 6375 seperti itu. Yang jadi PR adalah apakah nanti di 6375 dia bakal jebol atau tidak. Kalau misalkan jebol, valid ada reversal dari Astra. Ini price action-nya enak banget. Teman-teman kalau misalkan baru belajar TA ya, belajar technical analysis, pakai saham-saham kayak gini dulu aja. Yang bahasanya apa ya? Sangat nurut lah price action-nya ini. Intinya nih view mudah, nggak neko-neko. Di sini dia uptrend channel. Di sini dia patah trend, fase sideways. Ini ya, same high sampai same low. Nah, ini fase sideways-nya si Astra. Kalau misalkan nih nanti dia rebound lalu higher high lagi, ya bisa aja dia bikin uptrend lagi baru di sini. Misalkan gini ya, bikin uptrend lagi. Tapi kalau misalkan besok dia breakdown, dia keluar dari sideways-nya yang sebelumnya same high same low jadi same high lower low, maka akan ada reversal dari si Astra. Nah, misalkan nanti jadinya gini ya, same low, nanti pasti bakal ada naik lagi, tapi itu swing high untuk swing low lebih dalam, seperti itu. Intinya ini clear kalau kita perhatikan di sini di uptrend, sudah tidak uptrend lagi, mulai sideways dengan structure same high same low, dan kalau sampai dia jebol 6375 maka Astra akan ada reversal kecil pada structure kecilnya ini, seperti itu. Nah, PR-nya sekarang tinggal sesuaikan dengan posisi dan strategi masing-masing. Misalkan teman-teman mau investasi di Astra dengan average masih punya di harga 3.500, ya nggak masalah kalau masih mau di hold. Tapi kalau misalkan average-nya teman-teman agak gede, misalkan 5.700 gitu ya, kalau misalkan dia jebol 6.375, saya rasa lebih bijak kalau di TS terlebih dahulu, karena most likely ada potensi untuk kejemput di average-nya. Seperti itu. Intinya TA ini buat patokan, sisanya tinggal batasi resiko dan sesuaikan dengan view strategi masing-masing. Kita lihat transaksinya, price action jelek sudah pasti auto jelek. Makanya memang saya juga setuju ya, yang namanya badarmologi itu sangat kompatibel dengan technical analysis. Karena technical analysis ini kita menganalisa pelaku pasar. Ya, kalau misalkan kita fundamental, itu kan kita menganalisa instrumen pasar lah ya. Kita baca apakah ini perusahaan yang bagus, yang jelek berdasarkan laporan keuangan. Tapi kalau kita pakai TA, itu kan kita kan menganalisa pelaku pasar. Oh, ada bandar yang HK nih, nah chartnya jadi bagus. Oh, retailnya baru pada beli nih, chartnya jadi jelek dan lain sebagainya. Nah, tinggal konfirmasi pakai transaksinya yang biasanya disamerikan menjadi bandarmologi. Tinggal dilihat konsistensinya, apakah dia terus menerus atau 1 kali 2 kali. Jadi menurut saya ini memang juga sudah metode yang pas. Cuman ya kembali ke masing-masing ya, tinggal cocok-cocoknya teman-teman aja. Intinya saya juga nggak pengen menjelek-jelekkan metode lain, karena ada ya kalau kita lihat sosok-sosok yang mendewakan salah satu metode dan menjelek-jelekkan metode lain. Dan kalau saya pribadi sih, ya itu hak masing-masing sih. Teman-teman mau pakai analisa apapun itu suka-suka teman-teman, yang nyaman yang mana, intinya ya bisa cuan gitu aja. Seperti itu. Nah, ini transaksinya sudah kelihatan kalau kurang bagus kemarin Jumat ya. Yang jualan cuma 8, yang beli 60 dengan value-value yang bukan main-main. Jadi ya tinggal perhatikan di area konfirmasinya 6375, selama nggak jebol oke, tapi kalau jebol ada potensi untuk reversal dan koreksi dari si Astra, seperti itu. Itu untuk Astra. Kita lanjutkan, saya pengen bahas, coba cek si SMGR. Lama nggak kita bahas SMGR. Apakah sudah kena targetnya? Oke, kita bahas SMGR di mana kemarin ya dia turun 2,89%, candlenya sama, solid, dan volumenya pun juga cukup besar. Terakhir SMGR kita bahas di bawah ketika dia reversal. Di sini dia membentuk price action pattern reversal. Ini ada falling wedge, ya falling channel lah. Sebenarnya targetnya cuma sini doang ya, 6475 by teori, tapi dia berhasil breakout dan masuk ke area pullback, yaitu Fibonacci 0,618 sampai 0,786 di area 6875 sampai 7250. Di area tersebut ada area pullback ditambah juga dengan downtrend line yang belum di breakout. Sempat breakout tapi belum rules of 3 ya. Rules of 3 itu 3 candle closing di atas resisten dan tanpa menyentuh resisten tersebut. Ini kan baru 1 candle doang.
yang ini baru breakout, yang sini baru satu candle, ini udah nyungsep lagi di bawah downtrend line. Jadi memang belum valid breakoutnya, itu cuman untuk double konfirmasi aja sih rules of 3 itu. Dan kemarin dia rebound dari supportnya 6600, kena resist lagi, mulai respon, dan sekarang koreksi dengan volume yang semakin besar seperti itu. Dari koreksinya memang agak kurang oke ya, beberapa dua kali koleksi volumenya cukup besar, dan ya saya rasa ini mirip dengan IHSG, mirip dengan Astra, dia bakal uji support yaitu area 6600. Nah ini bisa dijadikan TS juga, selama nggak jebol 6600 SMGR masih boleh di hold, tapi kalau dia jebol 6600 ya maka akan ada arah koreksi terlebih dahulu, dan support terdekat setelah 6600 itu adalah di 6200 sampai 6100. Artinya sesuaikan average dan juga strategi masing-masing. Kita lihat transaksinya sama kayak si Astra tadi, price action jelek, transaksi pun juga auto jelek. Distribusi semua normal big, sellernya 7, buyernya 42 dengan proporsi seperti ini. Jadi ya ikuti price action aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SMGR saya lanjutkan, kita masih di yang jualin asing, kita cari yang ada spread. Film saya nggak pengen bahas, itu udah chart FOMO lah, itu udah pernah kita bahas kemarin. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing aja untuk kemarin Jumat, siapa tahu ada yang menarik. Excel sudah kita bahas ya kemarin, happy cuan kalau ada yang mau eksekusi, kalau ada yang eksekusi. Untuk yang dijualin yang dibeli asing, saya pengen coba update view-nya BRPT. Oke, ini juga masih on track nih. Kemarin Jumat, BRPT naik 2,19%, candlenya cukup solid, volumenya tapi tidak terlalu besar. Ini juga masih on track dengan view ya, BRPT, dimana kalau teman-teman ingat, saya bahas BRPT itu di sini, konten tanggal 11 Agustus, yang mana saya wanti targetnya adalah 875 sampai 925. Mirip sama kayak si SMGR tadi, masuk area pullback, kena downtrend line, dan akhirnya dia merespon lalu ada koreksi seperti itu. Kalau by candlestick ini sudah ada reversal ya, yang sebelumnya higher high dia sudah mulai lower low, bahkan di low candle sebelumnya seperti itu. Jadi sudah ada short term reversal dari candlesticknya si BRPT. Nah untuk reversalnya sampai kemana mas? Ini belum kelihatan, bisa aja dia konsol di udara, siapa tahu mau bikin continuation, maupun dia juga bisa juga retracement ke area supportnya, yaitu di sekitar sini 840 seperti itu. Intinya sama, sesuaikan dengan average dan strategi masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman average-nya jelek, itu bisa di TS dulu, tapi kalau average-nya bagus juga masih bisa pasang TS dengan santuy seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk si BRPT. Nah ini masih netral, tidak terjadi distribusi ya, cuman memang dia agak cukup jauh, barangkali mau jemput support terlebih dahulu. Intinya sama, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Mohon maaf, harus saya pause sebentar. Oke, kita lanjutkan, itu tadi untuk BRPT. Kita coba cek, kita masuk ke yang merah-merah, karena yang dibeli asing sudah tidak ada yang cukup menarik. Ini agak apa ya, kalau saya lihat sih agak gimana ya, marketnya nih transaksinya udah gede, yang gerak masih mini-mini dan lain sebagainya. Ya itulah, banyak anomali karena kita diresist juga ya. Kita coba bahas si BSD deh. Kita update view-nya BSD. Oke, sangat disayangkan. Kemarin Jumat BSD turun 3,45%, candlenya solid, volumenya pun juga lebih besar ya. Artinya pergerakan ini didukung. Yang sebelumnya sudah mulai mengecil, ini mulai membesar lagi. Jadi swing di sini mulai ini ya, bentar mana nih kotaannya nih. Nah, ini kan candle membesarnya kan dari 14 ya, 14, 15, 16 sama 18. Dari 14 tuh di sini. Nah, ini pergerakannya ini menguat ya, dua candle ini. Artinya penurunannya valid dan BSD breakdown dari area supportnya. Seperti itu. Terakhir BSD konsolidasi, symmetrical triangle, breakout, kena target higher high, lalu dia sideways, same high, same low, same high, same low, lower high, dan akhirnya dia breakdown 1135 membentuk lower low seperti itu. Sudah closing dan ya saya rasa masih ada arah koreksi lagi dari si
BSDE. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas view besarnya dulu. Dimana BSDE ini kalau menurut saya kemarin juga sebenarnya sudah cakep ya. Dia berhasil breakout dari downtrend lainnya dan punya sebuah structure uptrend yang besar di BSDE ini. Cuman memang kalau dilihat dari marketnya masih pengen koreksi terlebih dahulu seperti itu. Apalagi ketika breakout pun juga kemarin ada divergence yang sangat kuat nih ya, dimana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah, dead cross, dan akhirnya ya sekarang divergence-nya menang seperti itu. Nah, yang jadi PR sekarang adalah kira-kira dia bisa koreksi sampai mana. Kalau menurut saya sih dengan melihat divergence tadi ya, saya rasa ada potensi BSD ini bisa ke area support. Itu sekitar 1065 sampai 1050 dan teman-teman bisa perhatikan area tersebut ya. Kalau misalkan dia nggak breakdown, most likely akan ada pantulan di area tersebut. Jadinya kayak gini. Setelah ini bahasanya baru benerin divergence ya. Nih, dia koreksi sampai area support, target divergence-nya, baru habis itu biasanya bakalan ada rebound seperti itu. Tapi kalau misalkan dia breakdown di area support 1050 ini, maka dia bakal ke uptrend line besarnya, itu sekitar 1000 masihan seperti itu. Jadi ya perlu diatur porsinya karena market terlihat mau koreksi. Kalau bigger view saya rasa properti masih sangat bagus ya. Apalagi kalau teman-teman tahu siklusnya IHSG, ini semacam peraturan tak tertulis lah. Yang namanya habis komoditas itu biasanya properti. Jadi ya kita tinggal tunggu aja tanggal main ya kalau memang mau dikasih ya seperti itu. Dan ya kita cek dalamnya untuk BSDE ini juga sudah ada reversal kecil ya, semakin jelas di sini ada head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan, breakdown, transaksinya juga kurang oke. Walaupun kalau kita track ke belakang masih sangat bagus, cuman akhir-akhir memang terlihat adanya koreksi terlebih dahulu. Ya intinya itu batasi resiko aja, gunakan area tadi. Untuk BSD saya lanjutkan. Ini market memang baru terlihat pengen koreksi ya. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau saya pengen bahas ADMR aja. Kita update view-nya. Happy cuan bagi teman-teman di grup maupun di YouTube ya. Ini dua-duanya ada plan-nya. Kemarin di grup juga saya update plan-nya. Di grup pun juga ada plan dari saya dan juga CCS Team. Oke, nih Happy cuan kalau ADMR eksekusi kemarin Jumat ada ADMR naik lagi 6,31%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, ada reject kecil, tapi so far so good. Volumenya pun juga bagus. Harga masih naik, volume masih membesar. Most likely ini masih didukung pasar seperti itu. Terakhir kita bahas di sini ya. Ini si ADMR dengan setup plan seperti ini. Entry di 980 sampai 1000, stop loss-nya di bawah berapa ini? Di bawah 920 dan targetnya adalah 1280. Setupnya ascending 1 2 3. Breakout, tempat pullback sedikit dan akhirnya sudah higher high lagi. Dan ya, saya rasa sekarang ADMR tinggal menuju targetnya yaitu di area 1280 seperti itu. Kalau misalkan teman-teman setupnya day trade ya atau trading cepat, ini kalau udah kena 1280 amannya sih realisasikan profit sebagian. Karena area tersebut cukup kuat, ada Fibonacci dan juga area downtrend line seperti itu. Kalau misalkan dia ada reject di area 1280, ada potensi dia bakal nanti uji area support baru ya. Yang sebelumnya di sini dia resist, bakal jadi support. Nah, retest ini terbentuk inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan seperti itu. Itu untuk setup lanjutan. Cuma untuk sekarang saya rasa target masih di 1280. Tinggal jaga profitnya dan jangan lupa pasang TS seperti itu. Karena dia bakal uji resist kuat di sekitar 1280. Untuk support, saya rasa support minor di 1100, sedangkan support yang masih kuat harusnya di 1035 sampai 1075 seperti itu. Dan kita lihat transaksinya. Ini ada akumulasi tipis-tipis walaupun tidak konsisten ya, kelihatan ada tarikan. Dan kemarin Jumat pun juga transaksinya lebih ke netral, adanya akumulasi maupun distribusi. Intinya sama, ikuti price action aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, dulu untuk konten kemarin Jumat. Semoga bermanfaat. Nanti juga akan ada konten pendaftaran grup Telegram ya. Jangan lupa support terus dengan cara like, comment, subscribe karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.